Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Proses pencernaan manusia terdiri dari dua. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik terjadi di dalam rongga mulut, di mana makanan dihancurkan dan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam lambung, usus halus, dan usus besar. Di dalam proses pencernaan manusia tentunya ada alat pencernaan. Alat pencernaan pada manusia yang pertama rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama rongga mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut, di mana makanan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Di dalam rongga mulut juga terdapat enzim yang disebut dengan enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan di dalam rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Setelah melalui proses penghancuran di dalam rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan otot yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan terdorong ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna dan dibantu oleh enzim yang disebut dengan enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung juga terdapat asam klorida. Asam klorida ini mengakibatkan lambung menjadi asam. Asam klorida berfungsi untuk membunuh penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di dalam lambung, otot-otot pada dinding lambung akan berkontraksi. Hal ini menyebabkan makanan akan bercampur dan teraduk oleh enzim dan asam klorida. Secara bertahap, makanan akan berubah bentuk menjadi bubur. Kemudian, makanan akan sedikit demi sedikit mulai masuk ke dalam usus halus. Setelah melalui proses pencernaan di dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus terbagi menjadi tiga. Yang pertama usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus juga terdapat proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapan nutrisi dari sari-sari makanan. Yang pertama ada usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari, proses pencernaan dibantu oleh getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Yang kedua, usus kosong. Usus kosong ini terdapat di antara usus 12 jari dan usus penyerap. Di dalam usus kosong juga terdapat proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di dalam usus kosong juga terdapat dinding yang menghasilkan getah pencernaan. Yang ketiga yaitu usus penyerap. Usus penyerap adalah tempat di mana sari-sari makanan diserap. Sari-sari makanan merupakan makanan yang telah diproses secara sempurna. Di dalam usus penyerap terdapat bagian yang disebut dengan pili. Di bagian pili ini banyak mengandung pembuluh darah. Pili inilah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah melalui proses pencernaan di dalam usus halus, sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral akan diserap kembali oleh tubuh.
Kemudian, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus berupa tinja. Itulah materi pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.